Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan sedikit memberi pembahasan tentang tugas kalian yang tugas ke-11 tentang menganalisis teks cerpen. Jadi, dari hasil atau dari jawaban kalian semua, itu kebanyakan ada beberapa yang belum bisa dimengerti. Ada yang pertama yaitu ada di tokoh penokohan, kemudian ada di sudut pandang, dan yang ketiga yaitu ada di gaya bahasa. Yang pertama, untuk tokoh dan penokohan. Dalam cerpen yang berjudul Laki-laki Sejati, itu ada 3 tokoh. Yang pertama ada ibu, kemudian ada seorang perempuan, anak perempuan, dan yang ketiga adalah ayah. Kenapa di situ ayah tetap dimasukkan sebagai tokoh? Karena ayah itu juga berperan dalam sebuah cerpen tersebut, dan di situ menceritakan ayah itu mempunyai sifat sebagai laki-laki. Yang kedua itu adalah sudut pandang. Dalam sudut pandang dalam cerpen Laki-laki Sejati ini itu adalah menggunakan sudut pandang orang ketiga, tokoh serba tahu. Kenapa kok gitu? Karena ketika kita bilang itu menggunakan sudut pandang orang pertama, seakan-akan yang membaca itu adalah yang menceritakan. Biasanya menggunakan kata ganti aku. Kemudian ketika bisa dibilang sudut pandang orang kedua, itu seakan-akan orang yang membaca itu adalah orang yang melaksanakan juga, atau bisa dikatakan dia berinteraksi dengan apa yang ada di dalam cerpen gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah sudut pandang orang ketiga. Dan dalam sini itu adalah dalam cerpen Laki-laki Sejati ini menggunakan sudut pandang ketiga, yaitu orang serba tahu. Jadi dia seakan-akan menceritakan sebuah kejadian. Itu adalah sebuah dari cerpen Laki-laki Sejati. Kemudian yang ketiga itu adalah di gaya bahasa. Kebanyakan gaya bahasa dari anak-anak semua itu sudah benar, tapi ada beberapa juga yang masih belum sesuai. Jadi gaya bahasa di sini adalah seperti majas, kemudian ada majas metafora, kemudian ada majas perbandingan, seperti itu. Itu ada beberapa majas di dalam cerpen Laki-laki Sejati. Jadi nanti silakan yang belum paham tentang sudut pandang, kemudian tokoh atau penokohan, kemudian ada gaya bahasa, itu bisa tanya kepada teman-temannya untuk memahami dari pengertian dan bagaimana cara menentukan ketiganya itu. Setelah kita mempelajari tentang menganalisis teks cerpen, kita bisa melangkah ke selanjutnya, yaitu mendemonstrasikan nilai-nilai yang ada di dalam sebuah cerpen. Di sini saya akan memberikan 4 nilai yang termasuk di dalam cerpen Laki-laki Sejati. Yang pertama ada tanggung jawab, kemudian ada kasih sayang, kemudian ada tegas, dan yang terakhir adalah sopan santun. Jadi nanti tugasnya untuk anak-anak itu apa? Ya, tugasnya adalah kalian silakan membuat video dengan durasi minimal 1 menit, maksimal 2 menit. Kemudian mendemonstrasikan minimal 2 dari nilai tersebut. Jadi silakan dipilih dari 4 nilai, silakan dipilih menjadi 2. Kemudian nanti silakan diupload di IG masing-masing. Kemudian tag IG guru kalian. Jika nanti ada yang kurang paham dengan tugasnya, silahkan tanya ke Bapak, kemudian nanti akan dijelaskan lebih lanjut di dalam Google Classroom. Oke, sekian, semoga kalian tetap baik-baik saja, kemudian tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran, dan jangan pernah bosan, tetap jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.